Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Faris Makfira Bakar dari Prodi Pendidikan Antropologi dengan mata kuliah Antropologi Politik. Di sini ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial dan kekuasaan. Kekuasaan politik menciptakan dominasi yang sah dan mengorganisir subordinasi, membentuk hierarki dalam masyarakat. Ia merefleksikan dan memperkuat ketidakmerataan dalam sistem sosial dan kelas-kelas sosial. Politik bertindak sebagai kekuasaan yang menyatukan berbagai elemen sosial dengan memaksakan aturan-aturan tertentu, menjadikannya sebagai kekuatan pengatur utama. Tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik. Sebaiknya kekuasaan politik tidak dapat hadir tanpa hierarki dan hubungan yang tidak setara antara individu dan kelompok. Tugas antropologi politik adalah memahami bentuk-bentuk kekuasaan ini dalam masyarakat, bahkan yang disebut eksotis atau tanpa negara. Dalam masyarakat dengan pemerintahan minimal, kekuasaan muncul melalui pengaruh hubungan dengan leluhur, kontrol atas sumber daya, serta manipulasi simbolik dan upacara hierarki sosial yang tampak sederhana ternyata menyimpan bentuk-bentuk awal pertarungan kelas yang kompleks. Stratifikasi sosial sering diperdebatkan antara yang menganggapnya alami berdasarkan usia dan jenis kelamin, dan yang melihatnya sebagai produk budaya. Contohnya masyarakat seperti Tanala, Madagaskar, dan Comanches Amerika menunjukkan bagaimana nilai budaya dan religius menentukan struktur hierarki. Kekerabatan dan keturunan membentuk dasar stratifikasi, menciptakan kelompok-kelompok dengan status yang berbeda. Prinsip-prinsip seperti senioritas dan kedekatan dengan leluhur memainkan peran penting dalam menentukan akses ke kekuasaan. Sejarah dan mitologi sering digunakan untuk melegitimasi struktur ini, seperti pada masyarakat Bema, Zambia, Sulawesi, Afrika Selatan, dan Winnebago, Wisconsin. Mitos memberi justifikasi atas dominasi dan ketidakmerataan sosial. Stratifikasi juga muncul melalui sistem kelompok usia yang menciptakan solidaritas baru di luar struktur kekerabatan. Kelompok ini sering mengembang fungsi ritual, militer atau politik, dan bisa menyaingi struktur kekuasaan berbasis keturunan. Sistem kelompok usia memperkenalkan mekanisme baru dalam membentuk hierarki sosial dan kekuasaan, memperlihatkan bahwa stratifikasi sosial tidak selalu terkait langsung dengan garis keturunan, tetapi juga dapat dibentuk oleh pengalaman kolektif dan nilai-nilai universal. Di Afrika, banyak masyarakat memiliki organisasi sosial berdasarkan teritorial dengan hierarki kelompok usia yang berfungsi dalam politik, militer, dan pengaturan pemerintahan. Di Afrika Barat, seperti di kalangan orang Imbo di Nigeria, kelompok usia adalah elemen penting dalam struktur desa. Dan di Afrika Selatan, seperti pada kerajaan Swazi dan kerajaan Zulu, mereka berperan lebih dari sekedar militer saja. Masyarakat Afrika menunjukkan variasi besar dalam stratifikasi sosial
dengan sistem kasta di Rwanda dan Burundi yang membedakan kelompok dominan dari minoritas. Di Asia, seperti India, memiliki masyarakat berkasta dengan perbedaan tajam antara kelompok sosial yang diatur oleh aturan agama dan ritual. Begitu pula di masyarakat Polinesia, stratifikasi sosial lebih kompleks dengan pembagian internal yang menciptakan hierarki dalam berbagai kategori. Stratifikasi sosial ini juga ditemukan dalam masyarakat yang lebih terbuka terhadap modernisasi, seperti di Buganda. Meskipun tetap mempertahankan elemen tradisional, beberapa masyarakat Asia seperti di Burma menunjukkan sistem yang menggabungkan kelas dan garis keturunan yang sedang bertransformasi ke dalam sistem feodal. Pada dasarnya, stratifikasi sosial ini tidak kaku, melainkan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, keturunan, dan persekutuan yang membentuk hierarki sosial yang dinamis. Stratifikasi ini bisa melibatkan jabatan atau peran tertentu yang diatur oleh kewajiban moral dan sosial, dan dapat berubah tergantung pada siapa yang memegang jabatan tersebut. Misalnya, jabatan politik dapat menjadi hak eksklusif kelompok tertentu atau lebih terbuka kepada seluruh masyarakat. Istilah jabatan mencerminkan perjenjangan dan tata aturan atau disebut estates. Ia mencerminkan kekuasaan politik dan posisi hierarkisnya dalam stratifikasi sosial. Konsep jenjang mengacu pada hierarki sosial yang lebih terbatas seperti kelompok keturunan atau jabatan. Sedangkan tata aturan atau estates merujuk pada hierarki sosial yang hampir tertutup dan diwariskan secara hukum. Seperti dalam masyarakat feodal, sistem estate ini dianggap sebagai salah satu bentuk kompleks dari stratifikasi sosial sejajar dengan sistem kasta dan kelas. Beberapa antropolog membatasi istilah kasta hanya untuk sistem India dengan ciri khas seperti endogami, hierarki kaku, dan aturan tidak boleh disentuh. Nama yang lain seperti Lowie membedakan antara kasta lebih tertutup dan kelas lebih terbuka, serta melihat bahwa klan-klan tradisional mengandung potensi ketiga bentuk stratifikasi ini. Observasi mutaakhir menunjukkan bahwa sistem kasta tidak sepenuhnya tertutup dan terus mengalami perubahan baik di India maupun di Afrika, seperti pada masyarakat Wolof, Serer, dan Tukolor. Kasta dan tata aturan atau disebut estates berbeda dari kelas sosial dalam hal struktur, fungsi, dan hubungan sosialnya. Kasta dan estate bersifat tertutup, simbolik, dan sering dikaitkan dengan agama, sedangkan kelas sosial lebih terbuka dan berhubungan dengan ekonomi dan produksi. Pendekatan antropologi klasik cenderung tidak memakai konsep kelas karena dianggap kelas budaya barat dan kurang pendekatan antropologi klasik cenderung tidak memakai konsep kelas karena dianggap khas budaya barat dan kurang relevan untuk masyarakat tradisional. Namun beberapa antropolog dan etnografer termasuk Marxist dan non-Marxist
mulai menerapkan konsep protoklas untuk menjelaskan ketimpangan sosial dalam masyarakat non-barat, seperti dalam studi tentang Rwanda antara Hutu dan Tutsi. Studi mutaakhir menunjukkan bahwa dinamika kelas, pertarungan kekuasaan, dan ekspresi ideologis seperti mitos atau agama memainkan peran dalam mempertahankan dan menentang sistem hierarki tersebut. Selain itu, penelitian tentang subkultur, perkawinan, dan legitimasi sosial memperluas pemahaman atas stratifikasi sosial. Perkembangan lebih lanjut dalam antropologi ekonomi dan politik diharapkan dapat memperjelas hubungan antara bentuk stratifikasi sosial, kasta, estetik, protoklas, dengan struktur kekuasaan baik yang tertutup maupun yang lebih terbuka terhadap perubahan dan persaingan. Untuk memahami hubungan antara stratifikasi sosial dan tipe kekuasaan politik, perlu analisis terhadap kompleksitas serta tumpang tindihnya hierarki sosial. Seperti pada masyarakat Haus di Nigeria Utara, sistem sosial mereka tidak sesederhana aristokrat versus rakyat biasa, melainkan terdiri dari banyak lapisan etnik, usia, jenis kelamin, dan status keturunan dengan jabatan-jabatan politik dan sosial yang membentuk hierarki kompleks. Setiap kelompok memiliki hierarki internal dan mobilitas sosial sangat terbatas. Selain itu, hubungan patron-klien menambahkan lapisan hubungan sosial kontraktual di luar sistem formal. Studi tentang masyarakat feodal di Afrika menunjukkan bahwa feodalisme lebih tepat dipahami sebagai rezim politik daripada cara produksi. Feodalisme ditandai oleh hubungan personal yang tidak setara antara pelindung dan pengabdi, dari tingkat tertinggi hingga yang lebih rendah. Konsep ini diperdebatkan, sebagian melihatnya sebagai bentuk kompetisi politik atau benih negara, sementara yang lain menekankan perbedaan antara feodalisme Afrika dan Eropa. Di Afrika, hubungan feodal tidak muncul dari kemunduran negara seperti di Eropa, melainkan dari konsolidasi kekuasaan dan biasnya tidak permanen, seperti bergantung pada loyalitas politik terhadap penguasa. Bietian merujuk pada Mars Bloch menerapkan model feodal pada masyarakat Bunyoro di Uganda, menunjukkan bahwa semua kekuasaan berasal dari raja atau disebut mukama, yang melalui ritual mendelegasikan hak atas wilayah dan rakyat kepada para kelompok teritorial. Sebagian imbalan atas pelayanan militer, hubungan ini mencerminkan sistem administrasi terpusat bukan hasil dari struktur feodal aristokratis. Studi tentang Rwanda dan Burundi juga memodifikasi pandangan tentang feodalisme Afrika. Lemarquard membandingkan sistem politik Rwanda dengan feodalisme Jepang dan Eropa, di mana hubungan kekuasaan dan sosial bertumpu pada hak atas tanah dan ternak, serta didukung oleh garis keturunan dan kelompok patronase. Sementara Trobowers menunjukkan
bahwa kekuasaan di Burundi dimonopoli oleh aristokrasi kecil atau Tutsis, di mana hubungan patron-klien menjadi sarana mobilitas sosial dan kontrol politik atas tanah dan ternak. Feodalisme di Afrika menunjukkan variasi bentuk dan struktur dengan dominasi aristokrasi dan penggunaan hubungan feodal sebagai strategi pelestarian kekuasaan dan kontrol ekonomi. Contohnya dari Asia, tepatnya di masyarakat Kanji, mereka memperlihatkan betapa sulitnya transisi menuju sistem feodal yang mapan. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.